Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di channel saya, channel akan berikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Oke, jadi di sini saya ingin mengabarkan sebuah informasi untuk memperjelas gitu ya terkait nilai koin Pi ya. Jadi ini banyak sekali dipertanyakan oleh para pioneers yang awam dan juga si kaum nyinyir yang dungu ya, mengenai nggak masuk akal dan halu gitu ya menurut mereka kalau nilai Picoin itu akan sangat tinggi. Dengan video kali ini saya akan berbagi secara rinci untuk perhitungannya gimana sih, atau kejelasannya gimana sih Pi Network ini akan bernilai mahal gitu ya. Di sini akan dijelaskan secara rinci ya. Oke, harap ikuti terus videonya, jangan di skip videonya. Dan mari kita mulai ya. Dan di sini ya akan saya bacakan. Ini sumber penjelasan beritanya dari Edwin ya. Yang mana seperti kalian lihat keterangannya, rahasia terbesar di Pi Network. Apakah Pi Network punya aset yang besar? Dan mengapa China begitu yakin akan Pi Network? Mari kita pahami secara bahasa sederhana. Bahasa yang simpel, supaya kita nggak akan meninggalkan koin Pi dan paham akan Pi Network akan sukses. Aset terbesar di Pi Network adalah teknologi blockchain Web 3.0 dan komunitas yang sudah sangat besar, yaitu 40 juta orang pengguna aktif. Mari kita pahami apa itu Web 3.0. Apa hubungannya kesuksesan Web 3.0 dengan koin Pi ya. Jadi harap disimak ya, maupun sahabat pioneers yang masih awam terkait proyek Pi Network ini, ataupun si dungu, yaitu si kaum nyinyir dungu ya, yang seringkali memprotes terhadap video saya ya. Oke, kita akan melanjutkan di sini. Mari kita pahami apa itu Web 3.0, apa hubungannya kesuksesan Web 3.0 dengan koin Pi. Ini yang belum pernah diulas oleh banyak ahli dan penyedis konten YouTube. Web 3.0 adalah internet generasi ketiga. Bisa disebut dengan web semantik gitulah ya. Karena dalam Web 3.0 ada teknologi AI, Artificial Intelligence ya, atau kecerdasan buatan. Awalnya adalah Web 1.0 ya. Di sini orang hanya buat cerita dan dibaca. Serba terbatas informasinya. Dan Web 3.2.0 maksudnya, dan Web 2.0 orang bisa berkreasi dan upload di aplikasi YouTube atau Twitter, Facebook ya. Dalam Web 2.0 perusahaan bisa membatasi atas konten kita karena mereka punya hak atas aplikasi mereka. Semua data pribadi kita dapat diolah dalam big data dan dimanfaatkan untuk kepentingan iklan, juga rentan akan peretasan per hacking. Web 3.0 dibangun di atas blockchain atau rantai blok yang sangat aman dan tidak akan ada peretasan, sebab semua data ada pada kendali kita, maka disebut desentralisasi. Apakah hubungannya kesuksesan Pi Network dengan koin Pi? Ini adalah aset yang sangat besar, menghasilkan uang yang unlimited. Di samping Pi Network mengembangkan koin Pi, Pi Network akan menjadi tempat ribuan situs, aplikasi dan jaringan internet, dan tentunya mereka menyewa dan harus membayar ke Pi Network. Kita ketahui nilai aset satu aplikasi Twitter saja dijual mencapai 683 triliun rupiah. Itu masih satu aplikasi, belum lagi YouTube, Google, dan lain sebagainya yang jumlahnya jutaan aplikasi di dunia. Jika sebuah aplikasi menumpang atau ngontrak di blockchain-nya Pi Network, coba bayangkan jutaan situs aplikasi membayar ke Pi Network. Hal ini saya nggak bisa hitung ukuran nilainya. Akan tetapi jika satu aplikasi bisa menghasilkan ratusan triliun, dikalikan jutaan aplikasi di dunia, dari aplikasi game, akuntansi, arsitektur,
pemerintahan, dan lain sebagainya. Sungguh amat besar nilai aset Pi Network. Jadi jika Anda mengatakan dari mana uang Pi Network, asetnya ya dari teknologi blockchain ini ya. Dari teknologi blockchainnya Pi Network, yaitu Web 3.0 ya. Jadi inilah ya pelajaran yang berharga untuk menambah wawasan para pionos, sahabat pionos semua, dan menambah wawasan si para nyinyir yang dungunya semakin meningkat gitu ya. Oke, kita lanjut di sini. Sungguh amat besar nilai aset Pi Network. Jadi, jika ada mengatakan dari mana uang Pi Network, asetnya ya dari teknologi blockchain ini ya, sudah dijelaskan tadi. Di mana seluruh data aset negara akan tersimpan rapi di blockchain Pi Network, dan tentu Pi Network memberi tawaran supaya seluruh uang dunia disimpan di blockchain dan ditukar ke koin Pi. Tak terbayangkan jika ratusan triliun dolar akan mengalir diubah ke koin Pi. Tentu, dengan koin Pi yang langka, harga nilai koin Pi pun tak akan pernah turun. Karena semua negara, institusi, aplikasi, perusahaan jasa, dan barang akan menggunakan teknologi blockchain Pi Network, di mana setiap aplikasi yang numpang akan membayar, dan itulah nilai aset koin yang kita pegang. Semakin banyak memakai Web 3.0, Pi Network ya, milik Pi Network gitulah ya, semakin besar uang yang dihasilkan dan semakin naik harga dari sebuah nilai koin Pi ya. Nilai koin Pi tidak hanya ditentukan oleh global konsensus, karena global konsensus adalah titik awal dari tahap menentukan nilai koin Pi. Namun kenaikannya adalah karena uang yang dihasilkan dari penyewaan dan hasil iklan di internet generasi ketiga atau Web 3.0 semakin besar, dan semua negara dan perusahaan akan beralih dari Web 2.0 ke Web 3.0 ya. Dan akibatnya jumlah uang atau nilai koin pun akan meningkat. Kelebihan dari Web 3.0, semua orang semakin mudah. Semua hal, pertanyaan, maka solusinya mesin akan memberi jawaban dari setiap persoalan. Sampai kontrak antar perusahaan pun bisa menggunakan smart contract di Pi Network. Orang semakin gampang mengambil keputusan dalam perusahaan. Dalam dunia arsitektur, akuntansi, perbankan akan sangat bergantung dengan Pi Network. Maka itu China antusias akan Pi Network. Mereka sadar betul nilai perusahaan Pi Network sangat kaya raya, yaitu jumlah komunitas yang sangat besar, dan ketergantungan dunia akan Pi Network akan semakin tinggi. Dan perubahan akan berlomba-lomba berinvestasi di Pi Network. Ketika kita lihat di Brainstorm Pi Browser, kita menemukan bahwa akan banyak fasilitas perbankan, uang digital, online shop, Grab Food, sampai koneksi ke KTP kita. Hal ini karena kemudahan akses, cepat dan sangat aman. Dan semua orang akan lebih mudah berkomunikasi dengan dunia virtual secara 3 dimensi. Inilah rahasia terbesar di Pi Network yang banyak orang belum sadari, bahwa nilai koin Pi yang kita pegang sangat-sangat tinggi. Sampai-sampai kata orang China di daratan Tiongkok, harga 314.159 US dollar adalah harga sayur ya. Jadi ibaratnya gitulah ya. Jika kita memahami dari apa yang saya ulas gitu ya di atas, walaupun tanpa data ekonomi, bisa kita membayangkan jika seluruh aktivitas internet di dunia numpang duduk di blockchain-nya Pi Network. Seberapa besar nilai yang akan dihasilkan oleh Pi Network? Belum ada data analisis. Namun cukup kita bayangkan bahwa koin Pi nyata buat kita kaya. Mungkin ini yang bisa aku bagikan, karena cukup panjang sebenarnya menjelaskan mengapa koin Pi itu sangat mahal. Tapi aku rasa ini bisa buat kita melek bahwa koin Pi benar-benar nyata buat kita gembira.
Jadi jaga koin Pi masing-masing, jaga perasa sandi, tulis tangan, laminating, simpan di tempat surat berharga seperti kita menyimpan ijazah gitu ya. Dan jangan lupa ngeklik petir ya tepat pada waktunya. Salam Sultan, salam bahagia ya. Dan informasi ini ditulis dari Edwin Tambunan ya. Jadi sangat masuk akal dan sangat-sangat bisa diterima ya. Tentu kalau misalnya si kaum nyinyir selalu menyangkal terkait ini, tentu ya udah ketahuan jelas ya bahwa mereka itu adalah si tukang serok ya, ataupun si kaum nyinyir yang mungkin memang malas belajar dan gak tahu apa-apa dan kerjaannya memang suka nyinyir ya makanya gobloknya makin menjadi-jadi gitu ya. Jadi sahabat pioner semua, harap jaga Pi koin Anda, jangan sampai Anda menyia-nyiakannya ya. Karena itu akan sangat bernilai tinggi dimulai pada open mainnet ke depan pastinya. Ya. Jadi semoga tercerahkan dan mencerdaskan ke sahabat pioner semua. Dan semoga si kaum nyinyir cepat sadar dari kegoblokan dan kedunguannya, dan para pioners yang masih awam semoga ini menjadi pelajaran yang berharga dan menambah semangat lagi untuk selalu mempertahankan Pi koinnya dan selalu mengklik mining setiap 24 jam sekali ya. Dan salam semangat, salam satu petir sahabat pioner semua. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel saya, dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Dan until next time, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.